Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini Anda sudah siapkan satu sumber yang, wah, menarik banget. Buku Jugat Yatra karya Dean Nelson. Betul. Dan dari sini kita mau coba bedah bareng-bareng satu konsep dari India yang eh ambigu sekali ya, namanya Jugat. Sangat ambigu. Jadi misi kita kali ini simpel aja, apa sih sebenarnya Jugat itu? Apakah ini semacam inovasi cerdik karena terpaksa atau cuma jadi alasan untuk ambil jalan pintas yang berbahaya? Ini konsep yang menarik banget karena punya dua wajah yang benar-benar ekstrim loh. Coba Anda bayangkan ya. Gimana tuh? Di satu sisi, kata jugat ini dipakai untuk menjelaskan kunci sukses misi India ke planet Mars. Wow. Yang biayanya super murah itu. Tapi di sisi lain, kata yang sama persis ini juga jadi kambing hitam untuk semua kekacauan, korupsi, dan kegagalan di Commonwealth Games Delhi. Jauh sekali ya bedanya. Jauh sekali. Jadi siap-siap aja. Karena kita akan lihat dua sisi mata uang dari sebuah ide yang sangat khas India ini. Wah, kontrasnya dari pencapaian luar angkasa yang membanggakan langsung jatuh ke skandal korupsi di bumi. Oke. Kita mulai dari yang paling gemilang dulu deh kalau gitu. Boleh? Misi Mars India, namanya Mangalyaan, ini berhasil masuk orbit Mars tanggal 24 September 2014. Yang bikin dunia kaget kan, India jadi satu-satunya negara yang berhasil dalam percobaan pertamanya. Betul. Dan bukan cuma itu. Biayanya cuma 74 juta dolar. Murah sekali untuk ukuran misi luar angkasa. Murah banget. Sebagai perbandingan ya, misi Maven-nya NASA itu biayanya hampir 10 kali lipat. Bahkan, ini yang lucu, film Hollywood Gravity aja, ongkos produksinya lebih mahal dari misi ke Mars ini. Haha, serius. Serius? Nah, ketika ditanya apa rahasianya, para ilmuwan di sana bilangnya ya ini juga tingkat tinggi. Alok Chatterjee, salah satu mantan ilmuwan ISRO, dia mendefinisikannya sebagai pendekatan khas India untuk dapat hasil maksimal dengan sumber daya dan waktu seminimal mungkin. Oke, jadi itu sisi gemilangnya. Inovasi frugal yang mengalahkan ekspektasi. Sekarang, coba bawa kita ke sisi sebaliknya. Apa arti kata jugat di jalanan, di kehidupan sehari-hari? Nah, arti harfiahnya ini jauh sekali dari roket. Jugat itu sebenarnya nama untuk kendaraan rakitan. Banyak sekali ditemukan di pedesaan India. Kendaraan rakitan, maksudnya gimana tuh? Coba Anda bayangkan ya, bagian depannya itu diambil dari motor tua Enfield Bullet. Roda, setang, rangkanya, terus bagian itu dilas ke sebuah sasis buatan sendiri yang di belakangnya ada bak kayu. Untuk angkut barang atau orang gitu ya? Betul, untuk angkut orang atau barang. Tunggu dulu, mesinnya pakai apa? Nah, ini bagian paling uniknya. Mesinnya itu seringkali mesin pompa air diesel. Loh, kok bisa? Jadi ceritanya, dulu Perdana Menteri Indira Gandhi itu bagi-bagiin pompa air murah ke para petani. Tujuannya buat ningkatin produksi pangan kan? Masuk akal? Tapi, para petani ini, ya ini dia otaknya. Mereka sadar kalau mesin pompa ini bisa dilepas pasang. Jadi kalau pagi dipakai buat ngairi sawah, sorenya mesin itu dicopot, dipasang di kendaraan rakitan mereka. Buat ke pasar atau ke kuil gitu ya? Persis, buat ke pasar atau ngantar keluarga. Itu luar biasa kreatif, tapi juga agak mengkhawatirkan ya. Apa itu legal? Sebagian besar sih nggak legal, nggak terdaftar, dan pastinya nggak memenuhi standar keamanan apapun. Tapi dibiarkan aja. Tapi karena sangat berguna dan terjangkau, ya keberadaannya dibiarkan begitu saja. Dan inilah dualitas jugaat. Satu kata yang sama bisa merujuk pada roket penjelajah planet, sekaligus kendaraan rongsokan bermesin pompa air. Saya nggak nyangka ini sampai jadi fenomena sebesar itu. Jadi di media sosial, orang-orang benar-benar merayakannya. Ada tagar hashtag #JugadNation itu ya. Oh, banyak sekali. Anda kalau lihat tagar itu, isinya gambar-gambar yang sangat lucu dan cerdas. Contohnya apa yang paling gila? Ada sepeda yang stangnya diganti pakai setir mobil bekas, ada botol plastik yang dilubangi pakai paku panas, terus diikat ke selang air, jadilah kepala shower. Haha, yang shower itu kayaknya bisa dicoba. Ada juga yang lebih ekstrim, membalik setrika panas buat merebus susu di atasnya. Wah, ini menunjukkan pola pikir tertentu ya, kan? Tepat. Bahkan saat pemerintah India tiba-tiba narik uang kertas pecahan besar dari peredaran beberapa tahun lalu, antrian di ATM kan jadi panjang sekali. Iya, ingat saya. Nah, apa yang terjadi?
Muncul layanan jugat. Orang-orang nyewa anak-anak muda disebut cotu untuk ngantri berjam-jam gantiin mereka. Tentu dengan bayaran. Jadi ini bukan soal males ya, tapi soal terpaksa kreatif karena sistemnya nggak menyediakan solusi. Persis. Kamal Nath, seorang mantan menteri, menjelaskannya dengan sangat baik. Dia bilang, ekonomi kekurangan setelah kemerdekaan India itu memaksa setiap orang jadi master jugat. Karena nggak ada pilihan lain. Betul. Impor dibatasi, investasi asing minim. Jadi kalau ada barang rusak, Anda nggak bisa gitu aja beli yang baru. Anda harus perbaiki sendiri, mengakali, cari solusi dengan apa yang ada di sekitar. Setiap rintangan jadi peluang untuk berkreasi. Dan dari kondisi inilah muncul para pahlawan inovasi ya, orang-orang biasa yang bikin hal-hal luar biasa. Coba ceritain dong beberapa kisah mereka. Tentu. Yang pertama ada M. Bilal, seorang pensiunan wartawan, usianya 88 tahun. Inovasinya disebut Snow Breeze. Ini semacam AC berbiaya sangat rendah. Bentuknya gimana tuh? Sederhana sekali, sebuah tempat sampah plastik warna biru yang ditaruh di atas papan seluncur beroda, ditutupnya ada kipas, di dalamnya ada 2 kaleng baja yang harus diisi es batu setiap hari. Oh, jadi udaranya disedot kipas lewat es, terus keluar jadi dingin gitu ya? Tepat. Konsumsi listriknya sangat-sangat rendah. Dan penulis buku ini, Dean Nelson, benar-benar beli satu kan? Gimana pengalamannya? Iya, dia beli. Dia cerita gimana hidupnya jadi bergantung sama tukang es keliling yang dia sebut burfwala. Tiap hari harus mecahin es, masukin ke kaleng. Hasilnya, kata Nelson, AC itu cukup berhasil. Nggak sempurna, tapi berfungsi. Ruangannya jadi lebih sejuk. Itulah esensi juga Napcat. Nggak harus 100% sempurna, yang penting masalahnya beres dengan biayanya terjangkau. Oke, masuk akal. Nah, kisah kedua ini lebih dramatis. Namanya Dharamveer Kambuj. Dia ini mantan penarik becak di Delhi yang kabur dari desanya karena terlilit utang. Wah, latar belakang yang sangat berbeda dari seorang pensiunan wartawan. Sangat berbeda. Kambuj ini punya ide brilian untuk bikin mesin pengolah hasil pertanian multifungsi, tapi mesin pabrikan harganya sekitar Rp100.000. Mahal sekali. Dia cuma bisa dapat pinjaman Rp25.000. Jadi, ya udah, dia putuskan untuk rakit mesinnya sendiri dari barang bekas. Pasti nggak mudah ya. Selama proses itu, tetangga-tetangganya terus ngejekin dia, menyebutnya pagal atau orang gila, karena tiap hari ngabisin waktu dengan tumpukan rongsokan. Pasti sakit hati ya diejek gila sama orang sekampung, tapi dia berhasil pada akhirnya. Berhasil dengan gemilang. Setelah 16 bulan, mesin rakitannya yang bisa menggiling, mengupas, mencampur, dan mengekstrak sari dari lidah buaya sampai mangga, itu sukses besar. Luar biasa. Pria yang dulu diejek pagal, itu sekarang jadi seorang crorepati. Itu istilah untuk milioner dalam rupiah, dan jadi salah satu orang paling dihormati di desanya. Mesinnya sekarang diekspor ke seluruh India, bahkan sampai Afrika. Dari pagal jadi crorepati. Kisah yang luar biasa. Ada lagi nggak inovasi yang dampaknya lebih luas? Ada, dan ini mungkin salah satu yang paling berpengaruh. Jaipur Food. Apa itu? Ini kaki palsu prostetik yang dirancang oleh seorang seniman dan pengrajin bernama Ramchandra Sharma di tahun 1968. Keunggulannya itu di desain dan harganya. Berapa harganya? Harganya cuma sekitar Rp2.000. Sementara produk impor dari barat itu bisa sampai Rp600.000. Wow, jauh sekali. Berarti ini benar-benar mengubah hidup banyak orang ya? Tepat sekali. Dari yang tadinya mungkin nggak bisa kerja, jadi bisa kembali produktif. Desainnya juga sangat sesuai dengan kondisi lokal. Kaki palsu ini ringan, tahan air, dan sangat fleksibel. Fleksibel gimana maksudnya? Jadi penggunanya bisa melakukan hal-hal yang mustahil dengan prostetik barat, kayak jongkok, kerja di sawah yang berlumpur, manjat pohon, atau naik sepeda. Benar-benar solusi yang dibuat untuk kebutuhan lokal. Persis. Kalau kita lihat gambaran besarnya, inovasi-inovasi seperti ini itu perwujudan modern dari filosofi Swadeshi atau kemandirian ekonomi yang dulu diusung oleh Gandhi. Oke, sejauh ini kita dengar kisah-kisah yang inspiratif, tapi pasti ada sisi lainnya. Tadi di awal kita singgung soal pebisnis yang justru lihat jugat sebagai ancaman. Benar. Anand Mahindra, pimpinan Mahindra Group, salah satu konglomerat terbesar di India. Dia punya pandangan yang sangat tajam.
Dia menyebut Jugat sebagai ancaman mematikan bagi pembangunan India. Wah, keras sekali istilahnya. Keras. Baginya, Jugat itu seringkali cuma jadi pembenaran untuk produk berkualitas buruk, nggak berlisensi, nggak diatur, dan yang paling parah, mengabaikan standar keselamatan. Jadi menurut dia, ini semacam jalan pintas yang menghambat kemajuan. Tepat. Menurutnya, India harus berhenti bangga dengan jalan pintas dan mulai membangun keunggulan produk yang sesungguhnya. Kebanggaan pada Jugat, katanya, adalah tanda rasa tidak percaya diri. Ini pandangan yang kuat ya, karena datang dari seorang industrialis yang tiap hari bersaing di pasar global. Betul. Dan ini memunculkan pertanyaan besar. Apa budaya cukup baik ini yang justru menahan India mencapai potensi penuhnya? Profesor Anil Gupta punya perspektif menarik soal ini. Gimana katanya? Dia bilang, bagi kebanyakan orang India, 70% sudah cukup baik. Argumennya, ada pertukaran antara akurasi dan keterjangkauan. Bagi masyarakat miskin, obat yang 80% efektif dengan harga $1 tentu lebih baik daripada obat yang 99,9% efektif tapi harganya $100. Tunggu dulu, tapi bukankah itu mentalitas yang berbahaya? Kalau jembatan dibangun dengan prinsip 70% cukup baik, atau rem mobil, atau apalagi obat, itu kan bisa jadi bencana. Nah, Saya pribadi nggak mau minum obat yang efektifnya cuma 70%. pertanyaan Anda itu tepat sekali. Karena Anat Mahindra juga melontarkan pertanyaan yang sama persis. Apakah Anda mau minum obat yang 70% efektif? Dan sayangnya, ketakutan itu jadi kenyataan. Di mana? Dalam beberapa kasus mengerikan di industri obat generik India, yang notabene salah satu yang terbesar di dunia. Apa yang terjadi di sana? Sumber kita menyebutkan skandal besar yang melibatkan perusahaan farmasi raksasa seperti Ranbaxy dan Wockhardt. Ada tuduhan pemalsuan data uji coba klinis secara sistematis. Astaga. Standar kebersihan pabrik yang sangat buruk, sampai ditemukan serpihan kaca dalam obat, dan kontaminasi silang antar produk. Ini contoh Jugat buruk yang paling fatal. Ini bukan lagi soal keterbatasan ya? Bukan. Jalan pintas diambil demi keuntungan yang lebih besar, dengan mengorbankan nyawa pasien. Ini mengerikan. Apa akar masalahnya menurut sumber kita? Seorang whistleblower bernama Dinesh Thakur, dia menyebut akarnya adalah sikap Chaltahai. Chaltahai. Apa itu? Itu frasa dalam bahasa Hindi yang sulit diterjemahkan. Tapi artinya kurang lebih, sudahlah, begini juga nggak apa-apa, atau terima saja. Sikap pasrah dan permisif terhadap standar yang rendah. Ini sisi gelap dari cukup baik tadi. Dan sikap Chaltahai ini sepertinya juga terlihat dalam kasus Commonwealth Games 2010 di Delhi ya? Betul sekali. Itu contoh lain yang sangat memalukan. Dunia lihat kontras antara citra India yang bersinar yang mau ditampilkan dengan kenyataan di lapangan. Apa saja yang terjadi? Beberapa hari sebelum acara mulai, jembatan pejalan kaki di dekat stadion utama runtuh. Apartemen untuk para atlet ditemukan kotor, nggak aman, dengan kabel listrik menjuntai dan pipa air bocor. Apakah ini murni karena nggak mampu atau ada hal lain? Ternyata lebih parah. Hasil audit negara menemukan banyak penundaan pekerjaan itu disengaja. Disengaja? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan situasi darurat di menit-menit terakhir. Jadi mereka bisa melanggar aturan tender dan pengadaan barang, lalu ngasih kontrak jutaan dolar ke pihak-pihak tertentu. Jadi ini juga ada Jugat yang korup? Ini adalah Jugat yang korup. Bukan lagi soal kreativitas, tapi soal keserakahan yang dibungkus alasan darurat. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Jugat ini seperti cerminan masyarakat yang terbiasa hidup dengan sistem yang nggak bisa diandalkan ya? Tepat. Jugat lahir dan tumbuh subur ketika sistem formal, pemerintah, hukum, infrastruktur, gagal, lambat atau korup. Ini kelihatan di mana-mana. Lihat aja lalu lintas di kota besar India. Semua orang cari jalan pintasnya sendiri. Benar juga. Atau lihat kondisi sungai suci seperti Yamuna dan Ganga. Ada undang-undang yang melarang buang limbah, tapi penegakannya lemah. Akhirnya tiap pabrik dan rumah tangga cari solusi jugaatnya sendiri. Buang aja limbahnya ke sungai. Semua mengakali sistem, dan akibatnya kepentingan bersama yang jadi korban. Tapi di tengah keputusasaan itu ada juga argumen yang bilang kalau jugaat justru bisa jadi solusinya jika diarahkan dengan benar tentunya. Bener, ini sisi menarik lainnya. Sunita Narain, seorang aktivis lingkungan ternama, berpendapat India nggak akan pernah bisa niru model pembangunan Barat. Maksudnya? Misalnya, membangun instalasi pengolahan limbah raksasa terpusat untuk setiap kota dan desa. Sumber daya dan dananya nggak akan pernah cukup. Jadi apa solusinya menurut dia? Solusinya adalah
Jugaat yang baik dan terdesentralisasi. Inisiatif lokal berskala kecil yang mandiri. Misalnya, setiap komunitas didorong untuk memanen air hujannya sendiri, mendaur ulang limbahnya secara lokal. Ini solusi dari bawah ke atas. Bukan proyek mercusuar dari atas ke bawah yang sering kali gagal. Tepat, Dan ternyata ada contoh nyatanya ya, gerakan seperti ini. ada. Dan sangat inspiratif. Sebuah kelompok anonim di kota Bengaluru yang menamakan diri mereka The Ugly Indians. Nama yang unik. Apa misi mereka? Misi mereka sederhana, membersihkan titik-titik kumuh di kota tanpa menunggu pemerintah bertindak. Moto mereka, Kam Chalu Moh Ban, artinya terus bekerja, jangan banyak bicara. Apa yang membuat pendekatan mereka berhasil? Mereka cerdas. Mereka nggak sekedar membersihkan sampah. Mereka mempelajari perilaku budaya lokal yang bikin tempat itu kotor. Oh, jadi mereka cari akar masalahnya. Betul. Kenapa orang buang sampah di pojok jalan tertentu? Lalu mereka desain ulang tempat itu dengan cat, pot bunga, atau cermin untuk mengubah perilaku tersebut. Mereka melakukan apa yang bisa kita sebut jugat untuk kepentingan publik. Mereka mengakali sistem yang gagal untuk kebaikan bersama. Persis. Jadi, setelah mendengar semua ini, kita benar-benar dihadapkan pada sebuah teka-teki, sebuah dilema ya. Di satu sisi, jugat adalah semangat inovasi yang bikin India bisa kirim misi ke Mars dengan biaya lebih murah dari film Hollywood. Tapi di sisi lain, semangat akali-mengakali yang sama merusak kota, mencemari sungai, dan bahkan bisa membunuh orang melalui obat-obatan palsu. Ini pedang bermata dua yang sangat tajam. Sebagai penutup, ada satu gambaran dari buku ini yang menurut saya merangkum dilema ini dengan sangat sempurna. Pada 8 November 2016, pemerintah India dalam sebuah langkah yang sangat mengejutkan mengumumkan penghapusan uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupiah dalam semalam. Betul. Tujuannya untuk memerangi uang gelap, korupsi, dan pendanaan terorisme. Sebuah langkah drastis untuk merombak total sistem yang penuh dengan jugaat buruk dan praktik ilegal. Sebuah usaha untuk memaksa semua orang kembali ke sistem yang resmi. Benar. Dan di hari yang sama saat mereka mengumumkan perang terhadap jugaat buruk itu, pemerintah juga merilis uang kertas baru senilai Rp2.000. Pertanyaannya, gambar apa yang mereka pilih untuk menghiasi uang kertas baru itu? Gambar apa? Ternyata gambar satelit Manggalian yang sedang mengorbit di planet Mars, simbol tertinggi dari jugaat yang baik. Sebuah ironi yang luar biasa. Di satu tangan, mereka mencoba menghancurkan satu jenis jugat, di tangan lain, mereka merayakan jenis jugat yang lain di lembaran mata uang negara. Jadi pertanyaan terakhir yang mungkin bisa Anda renungkan adalah, manakah wajah jugat yang pada akhirnya akan menentukan masa depan India? Yang mampu menggapai bintang-bintang atau yang masih terjebak dalam jalan pintas di bumi?